Kok mau tanya kok, di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, gimana caranya supaya kita bisa survive? Kalau bicara kondisi ekonomi, macam-macam lah ya. Kebetulan ini tahun 2025 memang kondisinya itu kok agak susah ya. Jadi ada yang bilang bahwa kondisi 2023, 2024 itu lebih bagus 23. Tapi ada juga yang bilang bahwa kondisi 24 sama 25 lebih bagus 24. Itu artinya kan kondisinya itu sebetulnya semakin sulit hari ini ya. Mungkin karena adanya perang dagang, adanya perang fisik ya kemarin Rusia sama Ukraina, dibarengi juga sama ada tarif impor baru-baru ini. Ditambah lagi Indonesia kan mungkin kemarin baru pemilu ya, jadi ekonominya juga belum stabil secara penuh. Nah ini konteksnya mungkin aku jawab sepengetahuanku aja ya, karena aku kan juga pembisnis yang bidangnya UMKM, bukan pembisnis besar ya, jadi masih UMKM. Nah kalau aku sendiri, yang pertama pasti aku akan lakuin efisiensi dan penghematan. Jadi lakuin efisiensi penghematan. Kita sendiri kan di rumah kita udah ngalamin ya, bagaimana kita akhirnya mengevaluasi keuangan yang kita pisah-pisahkan antara belanja keinginan dan juga belanja kebutuhan, benar nggak? Nah kita lakukan penghematan secara gajinya kita apa ya bahasanya itu, kita hemat-hemat. Jadi uang makan kita amplopin ya, kita kan sampai punya amplop sendiri ya, ini uang makan, ini uang beli bensin, ini uang untuk beli obat, ini uang ini. Jadi gajinya kita plot-plotin, budgeting ulang. Jadi terus kita kalau di bisnis ini kan tadi aku yang bicara pribadi ya, keuangan pribadi ini kita kayak gitu. Nah kalau bisnis, waktu kita ngalamin efisiensi atau penghematan ini, aku memilih untuk tidak scale up sih, tidak mengembangkan bisnis ke area yang lain ya. Jadi mempertahankan bisnis yang sudah jalan. Kayak hari ini bisnisku kan galeri kos, kita nggak ngembangin untuk sesuatu buka cabang atau gimana, enggak lah. Kita bertahan aja di Jogja, kembangin Jogja. Gimana caranya? Kemarin juga waktu bulan puasa kan kita sepi ya. Aduh anjlok lumayan lah ya. Nah di situ tetap fokus ya, nggak ganti bidang bisnis, enggak. Tetap di situ mempertahankan tim. Terus yang dilakuin apa? Kita rombak timnya. Akhirnya kita jadi punya tim lapangan, tim sosmed sama tim admin. Dan aku sendiri akhirnya punya tugas baru untuk membranding personal. Jadi itu yang dilakuin ya. Jadi nggak scale up sampai mengeluarkan modal yang besar-besar lah ya. Hanya merubah susunan tim supaya lebih efisien dan hemat ya. Terus mungkin ya yang kedua ini karena kemarin kita ada salah langkah ya, mungkin ya bisa dibilang ya, kayak melakukan sesuatu itu belum memakai rekening terpisah. Jadi kadang masih ngambil uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Tapi semenjak tahun ini kita sudah belajar ya, wah ternyata ekonomi itu susah. Tapi ekonomi susah itu kan kita waktunya belajar. Jadi justru kita itu jadi harus belajar ya gimana ya caranya supaya kalau ekonomi susah itu kita tuh ada sesuatu yang kita rubah dari caranya kita. Nah akhirnya di keluarga ini ya di tempat ini yang kita rubah, yang kita perbaikin adalah membuat keuangan bisnis sama pribadi itu benar-benar terpisah. Kalau sampai keuangan pribadi ini kita kurang, kalau sampai kita ambil uang bisnis itu disebut utang. Kalau yang lalu-lalu kan enggak, kita masih ngawur ya, jadi ilmunya masih kurang, jadi uang pribadi ya uang bisnis ya uang pribadi, tapi kali ini dipisah. Jadi kalau beli laptop atau maintenance handphone atau maintenance apa ya, kayak kemarin ada kerusakan laptop itu ya, kita harus sampai benerin baterainya, itu harusnya masuk ke keuangan perusahaan. Jadi nggak ada lagi kayak kemarin. Nah, kemarin ngawur, masih campur-campur. Jadi di ekonomi sulit belajar itu sih. Terus yang ketiga nih, satu lagi yang paling aku pelajarin ya, kenapa kok banyak pengusaha itu survive ya. Ternyata mereka itu selalu bilang gini, aku kan nonton podcast juga toh. Jadi yang mereka bilang tuh gini, satu yang membuat usaha orang itu bangkrut itu satu, yaitu tidak jaga cash flow, tidak jaga putaran uangnya.
Nah waktu aku belajar, iya ya, cash flow perusahaan ini tuh belum tebel gitu. Bahasanya tuh, aduh paling bertahan cuma 1-2 bulan. Harusnya kalau ideal dikatakan bahwa 12-24. Berarti kan kalau kita bilang ideal, mungkin kalau kita ambil yang 24, berarti 24 bulan harusnya pengalinya. Sedangkan perusahaan ini tuh 1-2 bulan aja. Nah di sini mulai belajar ya bahwa wah ternyata cash flow perusahaan itu penting. Apa yang dilakuin akhirnya ya kita nggak investasi. Kita simpen uang bener-bener cash, bener-bener kita kumpulin dulu untuk dana daruratnya kita di perusahaan ya. Jadi kita nggak simpen cash, nggak ada investasi, nggak ada bitcoin, nggak ada saham, nggak ada. Kita simpennya cash. Paling kalau pakai akun-akun bank tuh pakai si bank, neobank aja. Kita simpen cuma di situ bank-bank kayak gitu ya. Supaya apa ya? Mungkin pakai bank-bank kayak gitu kan ada bunga harian ya. Walaupun kecil tapi ya lumayan lah, recehan. Daripada disimpan di rekening BCA loh. Nah, selempar ke bank-bank digital itu. Tapi kita tetap jaga cash. Karena yang sudah kita pelajari, oh ternyata tuh kita itu nggak jaga cashnya kita, sehingga hari ini tuh kita ketar-ketir gara-gara apa ekonomi itu lagi sulit. Nah, cuma aku sih punya keyakinan ya, ketika kita jalanin ini, kita udah buktiin ya, sedikit demi sedikit cash flow-nya nambah lagi. Keuangan pribadi pun juga jadi lebih baik. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ternyata di ekonomi sulit itu kita bisa lakukan 3 hal itu. Yang pertama kita efisiensi dan penghematan. Yang kedua kita mulai membenahi prioritas antara rekening bisnis sama rekening pribadi, dipisah. Terus yang ketiga kita akhirnya belajar juga untuk jaga cash flow perusahaan, sehingga kita nggak ngawur lagi ke depannya. Mungkin itu sih. Oke, terus kok kalau misalnya kita mau mengakalinya dengan mencari income baru gimana? Apakah mengganggu UMKM yang akan kita sudah bangun gitu? Ikan baru itu penghasilan baru. Ya betul. Income. Income ya. Nah sebetulnya kan kita bangun YouTube ini juga kan karena kita sudah punya media ya. Sebetulnya kan kita punya harapan bahwa orang yang nonton video ini kan terbantu dan kita bisa dapat AdSense walaupun kita tahu ini kecil aja ya. Nah aku bilang sih yang pertama itu yang harus perhatiin adalah tidak mengganggu dulu income utama. Artinya usaha utama itu harus jalan tanpa kamu. Kalau ini kan aku rekaman ini sudah malam ya guys. Di luar jam kerja, jadi memang sengaja di luar jam kerja baru rekaman. Enggak pas jam kerja, kalau pas jam kerja biar kerja aja. Yang kedua pastiin aja ini ya apa? Yang tadi kan yang pertama tuh udah ada orang yang megang. Yang kedua itu dilakukan di luar jam kerja. Jadi jangan ditabrakin di jam kerja utama kamu, itu sudah pasti kacau lah. Kalau mau nambah income baru, kok aku merasa bahwa lebih baik bertahan dulu ya. Karena di kondisi kayak gini tuh mau cari apa sih? Mau cari income baru boleh lah, tapi bisa nggak kamu jual sesuatu yang langsung dapat uang? Misal kayak kemarin Idul Fitri ya, ide dari adikku sendiri itu keren juga ya. Bersama teman-temannya tuh jual alas buat orang sholat gitu, langsung dapat tuh di situ uang cash. Tapi bisa nggak kita jual kayak gitu juga? Atau malah lebih baik fokusku tuh aku arahin ke bisnis aja, ke bisnisku yang udah jalan daripada kayak gitu. Nah aku milih yang aku lebih baik arahin fokusku ke bisnis yang udah jalan aja, terus bertahan dulu, fokus dulu, karena aku yakin kok pasti ada momentum kok. Anak-anak kos itu datang lagi ke Jogja nyari kos lagi. Itu sih mungkin ya kalau aku secara kalau nambah income sih enggak sih, lebih baik bertahan dulu gitu sih. Oke, terus kok kalau misalnya kan tadi kok bilang berhemat ya kalau kita mau survive dalam kondisi ekonomi seperti ini. Nah kalau misalnya bagi orang yang sulit untuk menurunkan standar hidupnya gimana? Kan biasanya ada standar hidupnya udah naik ya. Nah kalau misalnya dia sulit dalam hemat untuk memenuhi standar hidup, bagaimana itu? Menurunkan standar hidup ya, karena income-nya turun gitu ya? Ya, income turun sama kan sekarang perekonomian sulit berputar ya, jadi pasti harus berhemat, harus bisa menjaga keuangannya kan?
Oke, ini jawaban personal aja ya. Jadi kalau menurutku sih, selama keuangan pribadi yang gaji yang kita terima itu secara rutin perusahaan itu bisa bayar terus, nggak usah turunin gaya hidup. Tapi kalau kepepet ternyata perusahaan itu perlu nurunin gaji kita, gaji kamu, ya mau nggak mau lah. Nggak mungkin kan pinjol, nggak mungkin kan utang. Karena menurutku secara pribadi kalau kamu mengambil utang itu malah masuk jebakan Batman nanti. Cuma gali lubang tutup lubang, kamu cuma mau memenuhi keinginanmu. Sedangkan prioritas utamamu itu enggak, yang primer itu malah enggak kamu fokusin dulu. Jadi aku selalu berpikir bahwa yang primer kayak listrik gitu loh, yang bulanan lah, kayak BPJS itu bisa bayar dulu kita. Baru kita bicara gaya hidup, mau makan enak di mana, mau seperti apa, itu boleh kok. Tapi kalau mau nurunin gaya hidup, ya kalau harus dan wajib karena gajinya turun, ya mau nggak mau lah. Kalau aku sih sudah nggak ada kata diskusi lagi ya kalau kayak gitu ya. Wajib sudah pasti aku turunin. Mau nggak mau harus mampu. Mau nggak mau harus mau, kayak gitu sih. Menurutku gitu.